Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intiania Ramadila, NPM 1817011025. Jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada pengertian filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari pembentukan ideologi Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama itu ada dasar ontologis. Jadi dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Yang kedua ada dasar epistemologis. Jadi dasar ini terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Demikian juga eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multi etnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan serta kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Lalu ada dasar aksiologis. Aksiologis terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila sendiri bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia. Kriteria filsafat Pancasila yang pertama, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal mencari kebenaran yang hakiki. Kedua, filsafat yang monoteis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan. Yang ketiga, satu kesatuan totalitas yang bulat dan utuh antar sila-sila. Yang keempat, memiliki ciri-ciri dimensi idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Yang kelima, Pancasila memiliki corak universal, terutama pada sila ke-1 dan 2. Lalu di sini ada 7 fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari semua sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, dan yang terakhir sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Sumber Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 3. Yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, dan yang ketiga sumber politis. Nah, di sini ada beberapa contoh dari filsafat Pancasila. Yang pertama, menjaga toleransi. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat, memihak dan membela negara. Yang kelima, menegakkan keadilan. Lalu di sini kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila itu artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.